bang berbuah menurut saya ya, tapi setelah tua ini karena si kulitnya kecil jadi banyak yang pecah teman-teman. Ini pohonnya kecil ya seperti itu, tapi cepat gampang berbuah. Ini tiap tahun berbuah ya. Ini tahun kemarin berbuah, tahun kemarinnya juga berbuah, tahun ini juga. Selamat sore, ketemu lagi dengan channel Kampung Wisata Menggoran ya. Pada kesempatan sore hari ini ya, kita akan update pohon alpukat yang kita lakukan pembuahan ataupun pembungaan menggunakan pupuk sitros sama hormoni teman-teman. Ini sekitar mungkin 1,5 bulan ataupun 2 bulan kita lakukan pembungaan menggunakan pupuk citros ya. Tapi untuk pupuk hormonnya belum kita lakukan aplikasi penyemprotan teman-teman. Alhamdulillah ya, setelah kita lakukan pembungaan menggunakan pupuk citros ya, ini sudah mulai muncul bunga yang mekar seperti ini teman-teman. Yang lain baru mau mekar ya. Nah, untuk aplikasinya yang kita lakukan kemarin ya, ini kita melihat apa aturan pakai dari pupuk citros teman-teman. Jadi pupuk citros ya untuk pohon alpukat yang di bawah umur 3 tahun itu lakukan aplikasinya kocor 1 kali dengan lakaran 1 tutup ataupun 2 tutup ya teman-teman. Itu kita lakukan pengocoran 1 kali dan penyemprotan sampai basah 1 kali pada pohon alpukat ya. Tapi tentunya ya pohon alpukat yang teman-teman mau lakukan pembungaan menggunakan pupuk citros dan pupuk hormoni, ini sebaiknya benar-benar pohon alpukat kalian itu sudah berumur ya, minimal 2 tahun ataupun 3 tahun, dan lakukan pembungaan ataupun pembuahan itu pada musim kemarau ya. Jangan melakukan pembungaan pada saat musim penghujan ya. Tentunya ketika kita melakukan pembungaan saat musim penghujan banyak yang tidak jadi teman-teman, karena masih banyak mengandung nitrogen dari air hujan ya. Ini maling sekitar 1 minggu ataupun 2 minggu ya, ini akan mekar teman-teman. Kalau yang lainnya ya, kita tidak lakukan pembungaan menggunakan citros sama pupuk hormoni ya. Ini ada yang sudah berbunga teman-teman, tapi nanti kita lihat ya perbedaan kelebatan dari pembungaan menggunakan pupuk citros sama pupuk hormoni, dan yang tidak itu lebat yang mana teman-teman. Yang kedua, kita lakukan pembungaan menggunakan pupuk citros dan pupuk hormoni ya. Ini yang ini belum ada yang mekar teman-teman, baru masih mentol tapi mau mekar ya teman-teman. Terus tetap kita lakukan penyemprotan ya menggunakan insektisida, fungisida ya. Kalau yang ini kita tambahkan dengan, kalau kemarin itu kalau nggak salah kalsium atau MKP teman-teman, itu per 15 hari sekali ya, untuk menjaga nanti setelah pohon alpukat ini berbunga mekar ya, ini tidak banyak yang rontok. Ini belum ada yang mekar teman-teman, tapi insya Allah jadi teman-teman. Lah kok tahu jadi ya, ini sudah ada tanda-tanda bunga mau mekar teman-teman. Nah seperti ini. Kalau ya ini ya sudah mekar teman-teman. Untuk yang lainnya pohon alpukat ya, ini sudah ada yang sebesar telur ayam teman-teman ya. Ini yang kita update pembungaan menggunakan pupuk citros seperti ini ya. Ini ya, pembungaannya. Kalau kemarin kita di lain tempat ada 2 pohon alpukat yang sudah umur 6 tahun lebih teman-teman, kita lakukan pembungaan menggunakan top kalsi. Jadi di tempat kami itu ada 2 pohon yang kita lakukan pembungaan menggunakan top kalsi saja ya, kandungan CaCO3 dan paklobutrasol. Yang ini kita lakukan pembungaan menggunakan pupuk citros dan pupuk hormoni, dan yang di bawah kita lakukan pembungaan menggunakan top kalsi sama MKP ya. Nanti lihatlah perbedaan dari ketiga treatment yang kita lakukan teman-teman.
Ini yang tidak kita lakukan pembungaan ya, yang tahun lalu berbuah dan sekarang berbuah. Tapi ya buahnya itu pada krentil satu-satu teman-teman. Ya seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ya, nih sudah bunga seperti ini ya. Jadi teman-teman ya yang pengen nyoba ya pohon alpokat, tapi ya untuk pembungaan ini kita belum pernah melakukan pada pohon alpokat lokal ya. Karena kalau kita merawat pohon alpokat lokal itu tentunya untuk berbuah sangat lama. Jadi pembungaan ini ya teman-teman sebaiknya lakukan pada pohon alpokat introduksi ataupun alpokat yang premium maksudnya teman-teman ya. Sayang nanti ya kalau teman-teman mau melakukan pembungaan menggunakan MKP ataupun pupuk yang lainnya itu pada pohon alpokat lokal ya, kita belum pernah coba teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau nyoba ya silahkan ya, monggo ya, kita ke bawah lihat pohon-pohon alpokat yang sudah berbuah yang ini yang berbuah seperti ini teman-teman. Terus yang atas itu ada, kelihatan nggak teman-teman? Tak zoom. Nah ini ya, pekat ya. Tapi masih banyak yang rontok teman-teman. Yang lainnya berbunga seperti ini ya, ini teman. Bunga seperti ini. Terus untuk merawat pohon alpokat yang berbunga seperti ini ya, tetap kita lakukan pemberian MKP sama kalsium ya. Teman-teman bisa menggunakan MKP ataupun kalsium dicampur dengan insektisida fungisida ya. Kita mix ketika kita melakukan perawatan setiap 15 hari sekali gitu ya. Terus nanti kalau sudah berbuah seperti ini ya teman-teman, berbuah seperti ini ya, jangan lupa lakukan tambahkan pupuk seimbang menggunakan NPK 16-16 ya, seperti itu. Terus yang di bawah yang kita lakukan treatment pembungaan menggunakan MKP sama top KC itu juga belum mekar teman-teman. Ini yang ini kalau nggak salah itu kemarin katanya sih pohon alpokat si manis teman-teman. Ini cepet gampang berbuah menurut saya ya, tapi setelah tua ini karena si kulitnya kecil jadi banyak yang pecah teman-teman. Ini pohonnya kecil ya seperti itu, tapi cepet gampang berbuah. Ini tiap tahun berbuah ya. Ini tak kemarin berbuah, tahun kemarinnya juga berbuah, tahun ini juga berbuah. Nah, kita sambil pulang ya, karena kita juga tadi habis melakukan pembersihan potong rumput ya. Ini teman-teman, ini yang tidak kita lakukan treatment sama sekali ya. Ini berbuah seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang ini kemarin kita lakukan pembungaan menggunakan MKP sama top kalsi. Nanti kita ya tentunya ini sudah jadi teman-teman, tinggal nunggu ini apaan pohon bunganya ini mekar teman-teman. Ini juga sudah berbuah ini. Kalau yang bawah ya masih kecil-kecil teman, belum ada yang berbuah ya, kayak sih mungkin berbunga ya. Masih kecil karena kemarin untuk pohon alpokat yang ada di bawah ini banyak yang mati ya. Tuh kecil-kecil teman-teman. Ini belum kita lakukan pembersihan menggunakan potong rumput ya. Ini kita lanjut besok teman-teman. Kita juga nanam pohon durian jenis OC ya. Ini waktunya pruning teman-teman ya.
karena sudah gondrong. Ini sudah sekitar 6 bulan atau 8 bulan teman-teman. Karena kalau tidak kita lakukan pruning, tentunya batang-batang ini kayak setapak rimbun, cuman nanti batang untuk buah ke cepat besar teman-teman. Ini juga berbuah ya. Ini bekas semprotan kemarin ya, ini masih ada kalsiumnya teman-teman ya. Nah ini seperti ini. Kemarin tahun lalu ini berbuah satu teman-teman, tapi alhamdulillah tahun ini lebih, mungkin ada sekitar 20 teman-teman. Terus jenis yang kita tanam itu banyak jenis peluang ataupun pangeran ataupun kali bening teman-teman. Karena di sini yang laku, yang disenangi oleh tengkulak itu jenis kali bening, pangeran ataupun peluang ya. Oke ya, saya kira untuk update pembungaan menggunakan pupuk Citros ini bermanfaat bagi kita semua ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.